Seperti biasa, kami menghadirkan obrolan terkait dengan haji dan umroh, haji khususnya untuk tahun 2022 ini. Dan tentunya smart listener seperti yang saya janjikan tadi bahwa kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Iqbal Ismail selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dari kantor Kemenak Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iqbal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, Pemirsa ya baik. Kita sebutnya smart listener Pak Iqbal. Baik, Pak Iqbal apakah mendengarkan suara kami? Pak Iqbal apakah mendengarkan suara kami? Baik, kita sembari baik. Pak Iqbal saat ini posisi ada di mana nih Pak? dari Sikap kembali ke Makassar. Ya, baik, oke. Pak, kita membahas tentang bagaimana penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya haji ya, di tahun 2022 ini. Boleh kita berbincang sedikit Pak, terkait dengan jumlah jamaah yang diberangkatkan dari embarkasi Makassar yang meliputi 8 provinsi Pak ya? Ada berapa jumlahnya Pak? Halo Pak Iqbal? Yang bagus. Halo Pak? Oke, baik. Kami akan menghubungi kembali Pak Iqbal Ismail. Mungkin saat ini terkendala dengan koneksi dan smart listener. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2022 ini, Anda bisa kirimkan langsung melalui YouTube channel Smart FM Makassar atau Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0811461011. Kembali lagi smart listener, Anda kembali mendengarkan Makassar Insight untuk hari ini. Tentunya masih dengan tema kita berhaji pasca pandemi. Kami sudah terhubung kembali dengan Bapak Iqbal Ismail selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Kanwil Sulawesi Selatan. Pak Iqbal, sudah mendengarkan suara kami dengan baik Pak? Ya, alhamdulillah sudah. Oke, baik. Pak Iqbal, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi kembali nih Pak, berapa total jumlah jamaah dari embarkasi Makassar, khususnya dari Sulawesi Selatan yang diberangkatkan di Haji 2022 ini Pak? Untuk embarkasi Makassar, jumlah jamaah kemarin yang kami berangkatkan 7.320 dari 8 provinsi. Tapi khusus untuk jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan itu 3.230. 3.230 jamaah Pak ya? Ya. Oke, baik. Pak, kemudian nih dari penyelenggaraan haji kemarin, bagaimana penyelenggaraannya Pak? Apa yang kira-kira perlu dievaluasi nih dari total penyelenggaraan dan sebelumnya apakah seluruh jamaah sudah kembali ke tanah air Pak? Untuk sampai saat ini pemulangan jemaah haji embarkasi Makassar baru sampai 5 kloter. Ya. Insya Allah sebentar sore jam 18 kami akan menerima kloter ke-6. Nanti selanjutnya sampai tanggal 13 kami akan menerima sampai 19 kloter. Oke, baik. Adapun kendala pada saat pemberangkatan, alhamdulillah tidak ada sama sekali yang berarti, ya. Dan semua jemaah kita sudah berangkatkan. Oke, baik. Jadi total 19 kloter Pak ya, pemberangkatan jamaah haji dari embarkasi Makassar gitu ya. Dan sampai nanti sore juga Bapak dan tim masih akan melakukan penjemputan jamaah begitu Pak ya? Iya, kloter 6. Oke, kloter 6. Nah Pak, dari total seluruh jamaah ini,
Tadi Bapak katakan tidak ada kendala, tapi adakah kalau misalnya dilihat dari penyelenggaraan ya dengan persiapan juga yang kami yakin juga ini matang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan begitu ya. Apa kira-kira yang perlu untuk dievaluasi dalam dari penyelenggaraan keseluruhan ini, Pak? Kalau dari hasil testimoni jemaah haji yang telah kembali, kemarin ada beberapa jemaah haji dari 5 kloter yang sudah balik, kami buat wawancarai, ada beberapa jemaah. Ya. Semuanya pada puas. Semuanya pada puas dan senang sekali, apalagi sekarang kan full diberi makan 3 kali, makan dalam sehari selama 42 hari. Dan yang kendala hanya masalah cuaca ekstrim di Saudi, karena informasi yang kami dapatkan untuk hari ini itu 49 derajat panasnya, 40 derajat Celcius. Baik. Jadi agak panas, sangat panas. Nah, ini juga pasti berdampak pada kesehatan jamaah, Pak. Bagaimana terkait dengan kesehatan jamaah yang baik yang sudah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di Arab Saudi? Ya, kalau kemarin jemaah haji yang berada di Arab Saudi, sebagian besar itu pada batuk, ya, karena panas, cuaca panas, dampaknya baik di Mekah maupun di Madinah itu jemaah haji pada batuk. Itu dampaknya. Oke. Selain itu, adakah sakit yang berarti atau penyakit yang kemudian cukup diperhatikan ya, yang menimpa jamaah haji, yang dialami oleh jamaah haji dari Embarkasi Makassar gitu, Pak? Kalau penyakit yang lain tidak ada sama sekali, hanya kecuali ada penyakit bawaan jamaah ya. Tapi itu hanya sedikit jemaah yang mungkin ada jantung atau diabetes atau apa. Tapi kalau penyakit yang ada di Saudi itu tidak ada, hanya itu batuk ya. Dan pemerintah sudah mengantisipasi dengan menyediakan obat-obat semua apabila ada jemaah yang sakit dan membutuhkan pengobatan. Oke, baik Pak. Ini kan kita menyelenggarakan haji gitu ya, memberangkatkan jamaah untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19 begitu Pak ya. Yang walaupun kita sadari bersama ini COVID-19 belum usai, belum berakhir gitu ya. Seperti apa kemudian sistem yang diberlakukan dari Kemenak sendiri untuk seluruh jamaah ketika berhaji dan kembali ke tanah air, Pak? Pada saat pemberangkatan, persyaratan utama itu harus sudah vaksin minimal 2 kali dan dianjurkan untuk vaksin booster. Ya. Itu persyaratan wajib ya. Dan yang kedua persyaratan vaksin meningitis itu telah dilaksanakan semua. Nah, untuk pemulangannya pada saat tiba di asrama haji, langsung diarahkan ke Polik untuk antigen. Nanti dari hasil antigennya, apabila negatif, dipersila untuk masuk aula penerimaan. Dan apabila ada jemaah yang positif, untuk jemaah haji yang melanjutkan perjalanan lewat darat, itu langsung diisolasi mandiri di mobil khusus, ambulans, daerah masing-masing dan dipulangkan ke daerahnya. Tapi untuk jemaah haji yang melanjutkan dengan lewat udara atau laut, itu kami akan isolasi mandiri di asrama haji. Baik, sejauh ini adakah jamaah yang positif COVID setelah tiba di tanah air, Pak? Alhamdulillah dari kloter 1 sampai 5 belum ada jemaah yang laporannya positif. Jadi sejauh ini aman Pak ya, semuanya alhamdulillah sehat gitu Pak ya? Aman. Aman. Baik, nah ini Pak juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat gitu ya. Kemarin kan memang ada pembatasan jumlah jamaah atau kuota haji gitu ya yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Akibatnya seperti apa sih sebenarnya untuk penyelenggaraan haji di tahun 2022 ini khususnya untuk para jamaah yang memang sudah menunggu lama gitu Pak?
Ya, kita ketahui bersama bahwa kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi itu sebanyak 1 juta. Dan Indonesia kebagian 100.051 kuota. Yang biasanya pada saat normal, pemerintah Indonesia mendapatkan 210 sampai 210 ribu sampai 220 ribu kalau normal. Berhubung pandemi masih ada, ya, pemerintah Saudi hanya membagikan sebesar 46,5% untuk Indonesia. Dampaknya yang pertama, pemerintah Saudi hanya membolehkan jamaah haji yang boleh masuk di Arab Saudi itu 65 tahun ke bawah. Ya, dan itu tadi harus vaksin 2. Nah, dampaknya karena umur batasan 65 tahun, ya, ke jamaah yang sudah lebih 65 tahun itu masuk diturunkan ke bawah untuk prioritas tahun depan. Nah, semoga saja pandemi berakhir dan pemerintah Saudi tidak ada lagi batasan umur. Insya Allah prioritas jemaah haji yang lansia, yang 65 tahun, yang sudah masuk kemarin porsinya, yang sudah berangkat, itu prioritas utama, ya, dan lansia. Berarti mungkin ada 5% atau 10%. Nanti kita tunggu aturan pemerintah selanjutnya. Oke, berarti aturan ini bisa jadi masih akan berubah, Pak, ya, untuk penyelenggaraan haji tahun depan gitu. Oh iya, ini hanya karena COVID aja. Dan kita lihat kemarin itu sudah dibuka kan itu pembatas untuk mencium Hajar Aswad. Kemarin pemerintah Saudi sudah buka. Berarti tanda-tanda sudah normal lah di sana. Kalau apabila sudah normal, insya Allah kota normal akan diberikan oleh Indonesia. Oke, baik. Nah, ini kan juga menjadi kekhawatiran dan turut sedih begitu masyarakat yang sudah istilahnya sudah mendaftarkan haji sejak lama menunggu, tapi ketika penyelenggaraan haji dibuka kembali usianya terkendala di usia gitu, Pak, ya. Kemudian tadi kan Bapak menyebutkan usia 65 tahun itu menjadi prioritas gitu ya. Bagaimana dengan jamaah yang kemudian usianya sudah bahkan mencapai 70 tahun begitu, lebih dari 65 tahun, apakah masih akan tetap diberangkatkan dengan beberapa catatan atau ada pengembalian dana seperti itu, Pak? Bagaimana kebijakannya? Ya, tadi 65 tahun ke atas ya. Jadi bukan hanya umur yang 65 tahun ke atas. Otomatis 65 tahun ke atas itu ya sampai, kalau sekarang kan jemaah haji yang di Wajo itu sudah sampai 106 tahun. Ada jemaah haji di Wajo 106 tahun. Nah, itu nanti masuk prioritas pemberangkatan untuk tahun depan apabila pemerintah Saudi tidak membatasi umur. Ya, tidak membatasi umur. Terus jemaah haji nantinya pemerintah insya Allah akan memprioritaskan itu jemaah haji yang terkendala umur kemarin, yang 65 tahun ke atas, itu prioritas, dan yang umur lansia. Gitu. Oke, berarti ini akan menjadi prioritas diberangkatkan di tahun depan, Pak, ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi begitu, tidak bisa berangkat haji padahal sudah menanti cukup lama gitu, Pak, ya. Nah, Pak, ini boleh kami konfirmasi kembali untuk daftar tunggu jamaah haji gitu di Sulawesi Selatan sendiri, benarkah sampai 40 tahun, Pak? Ya, untuk sekarang sistem Siskohat itu di sistem komputerisasi haji itu mengikuti kuota yang diberikan oleh Arab Saudi tahun ini. Jadi untuk sekarang itu sekitar 80 tahun. Tapi apabila normal di tahun berikutnya itu kembali normal sekitar 40 tahun untuk Sulawesi Selatan rata. 38 tahun rata-rata. Jadi ada beberapa daerah seperti Bantaeng, Makassar, Sidrap, Wajo itu 40 tahun. Tapi ada juga yang rendah seperti Luwu, Palopo, Toraja itu 22 tahun gitu. Oke, baik. Itu batasan untuk maksimal daftar tunggu, Pak, ya.
untuk pendaftaran Iya, ya. haji gitu. Nah, kemudian nih Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita masih terkait dengan tema kita hari ini, berhaji di tengah pandemi. Jadi untuk smart listener jangan kemana-mana, tetap dengarkan program Makassar Insight di Smart. Dan tentunya kita masih berbincang dengan Pak Iqbal Ismail selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kantor Kemenak Kanwil Sulawesi Selatan gitu ya Pak Iqbal. Dari beberapa yang tadi sudah diulas gitu ya, satu yang juga sudah sempat dijelaskan terkait dengan catering dan juga makanan dari para jamaah yang alhamdulillah diberikan dengan baik gitu, tidak ada kendala satu hal apapun. Tapi kalau kita lihat secara nasional Pak ya, ada beberapa catatan untuk penyelenggaraan haji di tahun 2022 ini, salah satunya terkait dengan haji furoda gitu ya. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri khususnya embarkasi Makassar, adakah juga jamaah haji furoda ini yang kemudian gagal diberangkatkan atau seperti apa nih Pak? Jadi yang perlu masyarakat ketahui bahwa haji furoda atau haji mujamalah itu yang mengelola adalah swasta. Jadi di Undang-Undang 8 tahun 2018 ada 3 macam haji. Yang pertama haji reguler, itu yang dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua haji khusus, itu dikelola oleh travel haji khusus, ya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Begitu pula dengan haji furoda atau haji mujamalah. Itu dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, terkait dengan masalah kemarin yang muncul bahwa ada jemaah haji furoda yang dideportasi kembali ke tanah air, itu setahu saya karena visanya bukan visa dari Indonesia. Jadi ada perbedaan, paspornya dari Indonesia, tetapi visanya ada yang dari Malaysia dan Singapura. Jadi itu ada pelanggaran berat. Makanya tidak boleh masuk di Arab Saudi karena ada perbedaan. Nah, makanya dikembalikan. Nah, terkait, halo? Ya, siapa? Terkait dengan furoda, ini visanya tidak pasti. Ya, tidak pasti karena tergantung dari kedutaan mau keluarkan apa tidak. Yang pasti itu haji reguler dan haji khusus. Itu pasti. Jadi membayar sekarang DP umpamanya haji khusus bayar $5.000. Itu langsung ketahuan kapan jamaah tersebut akan berangkat. Begitu pula dengan haji reguler. Membayar 25 juta. Itu langsung ketahuan kapan jadwalnya akan berangkat. Tetapi kalau haji furoda itu tidak pasti visanya. Nah, informasi yang kami dapat kemarin. Tapi kalau dari Sulawesi Selatan adakah? Kalau dari Sulawesi Selatan tidak ada ya Pak? Bukan kami yang kelola. Jadi kami tidak tahu datanya. Baik. Karena bukan pemerintah yang kelola. Baik Pak. Terakhir nih Pak, apa nih yang Bapak ingin sampaikan kepada smart listener dan juga masyarakat yang mendengarkan obrolan kita hari ini, yang pasti juga ingin mengetahui tentang penyelenggaraan haji dan mungkin juga bisa mempersiapkan diri untuk bisa jadi ya diberangkatkan haji di tahun depan gitu. Ya, jadi untuk masyarakat apabila ingin berhaji, ya memang karena sekarang apabila ingin berangkat lewat haji reguler harus bersabar menunggu. Ya, untuk Sulawesi Selatan itu sampai sekitar 40 tahun. Ya. Terus apabila ada kelebihan dari segi ekonomi, itu kalau mau cepat ada jalan keluarnya itu di haji khusus. Itu waiting listnya sekitar 7-8 tahun. Nah, baik. Kalau saran saya tidak usah lagi berpikir untuk haji furoda. Jangan sampai kasus yang kemarin muncul di media itu akan terulang. Karena memang tidak pasti visanya. Iya. Itu dia yang harus jadi catatan bersama Pak ya.
daftar reguler atau haji khusus gitu ya, yang memang keberangkatannya pasti dengan pelayanan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama gitu Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya di siang hari ini sudah bergabung dalam obrolan kami di Makassar Insight, dan juga terima kasih untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan Makassar Insight hari ini. Saya Rifa Majid dan juga Pak Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.